Hai Bunda, selamat datang kembali di channel Catatan Harian Kuliah. Nah, bagaimana kabar Bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia dimanapun berada ya. Nah, oke Bunda, kita akan membahas topik terkait dengan bahaya dehidrasi saat hamil nih. Nah, dehidrasi sendiri terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang dikonsumsi. Pada saat hamil, kebutuhan cairan akan meningkat karena tubuh bekerja lebih keras untuk mendukung perkembangan dari janin. Nah, apabila Bunda mengalami dehidrasi, ini akan berdampak serius pada kesehatan ibu dan bayi. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Mari kita simak selengkapnya setelah intro yang satu ini ya. Pertama-tama, Bunda perlu tahu terkait dengan tanda-tanda dehidrasi pada ibu hamil nih. Nah, yang pertama, mulut dan tenggorokan akan terasa sangat kering. Kemudian yang kedua, akan mengalami pusing atau sakit kepala. Dan yang ketiga, urin berwarna kuning pekat atau sedikit. Keempat, jantung berdebar lebih cepat. Kelima, kulit terasa kering dan kurang elastis. Dan yang keenam, mudah lelah atau lemas. Nah, setelah kita tahu terkait dengan tanda-tanda dehidrasi pada ibu hamil tersebut, maka kita akan membahas terkait dengan dampak atau resiko yang terjadi apabila ibu hamil mengalami dehidrasi ini. Yang pertama, resiko kontraksi dini dan persalinan secara prematur. Kekurangan cairan bisa menyebabkan rahim berkontraksi lebih cepat sehingga akan berisiko melahirkan secara prematur. Kedua, kurangnya air ketuban. Nah Bunda, air ketuban yang sedikit atau disebut dengan oligohidramnion dapat mempengaruhi perkembangan dari janin dan pergerakan bayi dalam kandungan. Ketiga, peningkatan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, kurangnya cairan ini membuat urin akan menjadi lebih pekat sehingga meningkatkan risiko infeksi saluran kemih yang bisa berbahaya bagi ibu dan janin. Yang keempat, merasa pusing dan terjadi tekanan darah yang meningkat. Nah, dehidrasi ini dapat menyebabkan kurangnya aliran darah ke otak dan organ lainnya, dan juga dapat memicu pingsan atau hipotensi nih Bunda. Kelima, terjadinya gangguan pertumbuhan janin. Nah, cairan yang cukup sangat penting untuk membawa nutrisi ke janin nih. Jika dehidrasi berlangsung lama, hal ini bisa berdampak pada berat badan lahir rendah. Nah Bunda, untuk itu dehidrasi ini harus dicegah ya. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah dehidrasi saat hamil. Nah, yang pertama, Bunda harus minum sebanyak 8-12 gelas air putih per hari. Kedua, Bunda bisa konsumsi buah dan sayur yang tinggi kandungan air seperti semangka, jeruk, atau timun. Dan yang ketiga, Bunda juga harus menghindari minuman berkafein berlebihan seperti kopi, teh, atau soda karena minuman ini bersifat diuretik. Keempat, Bunda juga bisa memperhatikan warna urin. Apabila warna urin ini kuning pekat, segera tingkatkan konsumsi cairan. Dan yang terakhir, apabila Bunda mengalami sering mual atau muntah, Bunda juga harus minum sedikit-sedikit tapi sering ya. Nah, mungkin sebagian dari Bunda mengalami dehidrasi ini, lalu bertanya nih, kapan harus ke dokter? Jika Bunda mengalami mual berlebihan atau hiperemesis gravidarum, kemudian pusing yang ekstrim, kemudian merasa detak jantung sangat cepat, atau tidak buang air kecil selama berjam-jam,
segera konsultasikan dengan dokter untuk mencegah komplikasi yang lebih serius ya. Nah, kesimpulannya, dehidrasi pada ibu hamil bisa berbahaya bagi ibu dan janinnya. Untuk itu, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup dan menjaga pola makan yang sehat. Nah, jika mengalami tanda-tanda dehidrasi yang parah, segera cari bantuan medis ya Bunda. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi kesehatan yang lainnya. Sampai jumpa dalam informasi kesehatan berikutnya. Salam catatan harian kuliah.